Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Gilang Patra Prindayasa dari kelompok 3 Angkatan 6 Latsar CPNS 2019 Pemda DIY. Sekarang kita akan kembali membahas materi lagi, yaitu adalah peran dan kedudukan ASN. Oke, sebelum masuk, kita harus tahu apa ASN itu. Kalau secara singkatan, ASN adalah aparatur sipil negara. Mungkin banyak orang yang kepikiran kalau ini adalah PNS. Yes, betul, PNS, pegawai negeri sipil, memang ASN. Tapi ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Kita sebut P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014. Selanjutnya, apa kedudukan ASN tersebut? Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014, ya itu memang UU yang mengurusi khusus ASN saja tahun 2014. Pada pasal 8 UU ASN berbunyi, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Ya, dari namanya pun sudah jelas, aparatur sipil negara. Aparatur negara yang bergerak pada bidang sipil atau masyarakat. Pasal 9 UU ASN, pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi perintah. Yang kedua, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Oke, dari dua pasal ini sudah kelihatan bahwa kedudukan ASN itu adalah aparatur negara, pegawai negara, khusus menangani hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat sipil. Jadi, ASN adalah pelayan masyarakat. Seperti itu secara singkatnya. Oke, sekarang kita masuk ke peran ASN. Sama seperti tadi, berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014, pasal 12 menyebutkan bahwa pegawai ASN berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, ini adalah peran ASN. Jadi ASN itu berperan di masyarakat sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas segala tugas umum atau kegiatan dari negara yang ditugaskan oleh negara. Sehingga memang ASN di sini perannya sangat vital karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak image suatu pemerintahan itu seperti apa ada dari ASN-nya. Makanya ketika dari awal kita mulai materi pasti dijelaskan dengan aneka. Ya, itu adalah kode etik apa saja yang harus ASN tunjukkan di masyarakat supaya image-nya tetap baik. Oke, lanjut. ASN memiliki hak dan kewajiban. Oke, terlihat di layar. Ini adalah hak ASN yang terdiri dari dua, PNS dan P3K. Ada di pasal 21 dan pasal 22. Yes, keduanya sama, 80%. Yang 20% ada perbedaan, yaitu adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. P3K tidak mendapat hal tersebut karena ada kontrak yang biasanya diperbarui setahun atau 2 tahun. Itu agak sedikit berbeda dengan PNS yang mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua atau pensiunan. Sedangkan yang lain sama, tidak ada perbedaan. Oke, kita lanjut ke kewajiban. Oke, kewajiban ASN berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 seperti yang tadi saya sebutkan bahwa UU ini adalah UU khusus mengurus ASN. Jadi isi seluruh pasalnya adalah tentang ASN. Nah, bisa dibaca. Ini adalah pasal 23 UU ASN tentang kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh ASN. Ada 8 butir, ya lumayan banyak. Oke, dari 8 butir tersebut sebenarnya kita bisa jadi ringkas menjadi sedikit dan jadi lebih simpel. Yang pertama adalah setia pada negara, kedua melaksanakan kebijakan, dan yang dengan berdasarkan dengan aneka. Anekanya adalah kode etik atau apa yang harus dilakukan ASN harus berdasarkan dengan aneka. Aneka tersebut adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, seluruh ASN harus sesuai dengan
tindakannya harus sesuai dengan sifat-sifat aneka tersebut. Oke, yang ketiga adalah menaati peraturan negara. Di sini adalah seluruh peraturan negara. Jadi ASN berkewajiban menaati segala UU yang telah negara berikan, negara peraturan, dan juga peraturan-peraturan instansi harus ditaati. Menunjukkan sikap aneka pada setiap tindakan dalam dan luar kedinasan. Ini khusus untuk di luar adalah kunci, karena itu yang sangat terlihat dari masyarakat. Masyarakat akan menilai bagaimana tindakan pemerintah, bagaimana perilaku pemerintah itu dari ASN, dari PNS, dari P3K yang ada di luar kedinasan. Yang sangat kelihatan, karena yang mereka lihat tidak mungkin mereka harus datang ke kantor melihat bagaimana cara kerjanya, kan tidak mungkin. Mereka akan melihat kita di luar atau ketika kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang kelima, menjaga rahasia negara. Ya, ini sangat penting lah, karena tidak semua informasi harus di-share ke publik. Yang selanjutnya, siap ditugaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya kode etik ASN. Kembali lagi sesuai pasal 5 UU nomor 5 tahun 2014. Oke. Kode etik dan kode perilaku ASN itu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jadi kalau untuk yang ini itu sebagai menjaga martabat dan kehormatan personal ASN sendiri. Selain itu juga instansi terkait dan negara, tentu pemerintah pastinya. Ada 12 butir seperti melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, sopan, ya kode-kode etik ASN seperti itu. Yang sebenarnya bisa kita ringkas atau maksudnya kita padatkan, karena sebenarnya mirip-mirip supaya kita lebih paham. Ada 6, yaitu melaksanakan tugas berskala aneka, sama seperti tadi. Sopan hormat kepada siapa saja. Ini sangat penting. Sopan hormat pada siapa saja, tidak cuma dengan pimpinan, senior, PNS atau P3K, pegawai, tapi dengan siapa saja. Siapa saja di sini, ya termasuk masyarakat, tidak peduli status sosial. Melaksanakan tugas dari atasan. Kita harus melaksanakan tugas dari atasan. Apa yang atasan berikan kita harus siap. Melaksanakan tugas berdasarkan perundang-undangan. Ini juga termasuk melaksanakan tugas dari atasan, tetapi harus berdasarkan perundang-undangan. Jika perintah tersebut agak sedikit menyeleweng, ya mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan perundang-undangan, itu kita bisa menolaknya. Yang kelima, menghindari politik praktis. Yes, ASN tidak boleh ikut masuk terjun ke dalam politik. Jika yang terjun ke politik harus keluar. Tidak gila kekuasaan dan jabatan. Nah, khusus gila kekuasaan dan jabatan ini itu ada di poin 10 kode etik, yaitu tidak menyalahgunakan intern negara, tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mendapatkan dan mencuri keuntungan dan manfaatkan bagi diri sendiri dan orang lain atau golongannya. Yes, itu nanti selanjutnya bila diruntut lagi akan masuk ke bagian korupsi. Itu yang sangat berbahaya karena negara kita sudah darurat korupsi. Oke, terus bagaimana sistem pengelolaan ASN? Ada yang namanya sistem merit. Ini bukan merit menikah ya, ini adalah merit. Oke, sistem merit ini di awal mulanya diperkenalkan di USA, Amerika, United States of America. Di sana sebelum sistem merit diperkenalkan ada namanya sistem patronage. Itu yang sistem yang sangat politis, karena sistem tersebut jika ingin jadi ASN kita harus ikut partai yang menang, dan partai tersebut harus menang baru kita bisa jadi pegawai pemerintah. Atau mungkin teman-teman punya teman yang anggota partai terus aku minta dong jadi pegawai. Nah, seperti itulah. Ya itu memang seleksi tidak terbuka, dan ya itu menyebabkan kualitas pelayanan di USA Amerika waktu itu menjadi sangat kacau karena orang-orangnya politis. Orang-orang politis kan ada tujuannya, banyak yang tujuannya kurang, tujuan untuk golongannya kan lebih tinggi daripada tujuan untuk negara. Jadi pelayanan masyarakat jadi kacau, dan tahun 1882 mulai digunakan merit system dalam perekrutan PNS di Amerika Serikat. Ya, perekrutannya sudah menjadi lebih terbuka, sama seperti Indonesia. Ya, memang di sana dulu daripada di sini. Ya, 1882 Indonesia belum merdeka.
Jadi di sana sudah mulai terbuka, sistem politis sudah dihilangkan dan seleksi jadi terbuka, dan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik karena yang terseleksi adalah orang-orang terbaik yang ikut seleksi. Misalnya yang terseleksi jadi hanya satu, pasti dia yang terbaik karena seleksinya pun terbuka. Susah untuk berbuat kecurangan. Untuk Indonesia sendiri itu diatur pada UU nomor 5 tahun 2014. Kembali lagi ke UU tersebut. Oke, apa sih merit system itu? Ini bukan sistem menikah ya guys. Sistem kebijakan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil tanpa memandang latar belakang. Oke, mungkin agak sedikit bayangan ya, karena sistem merit ini sebenarnya sudah banyak digunakan di perusahaan swasta, BUMN. Jadi mereka memberikan penghargaan, kualifikasi, merekrut itu berdasarkan kompetensi dan kinerja. Jadi kalau kita mau kerja sebagai pegawai negeri, kita harus berkompetisi dulu. Kita tes seleksi dulu dari SKD, SKB, tes kesehatan, baru kita bisa masuk. Kalau tidak, tidak bisa masuk. Setelah masuk pun, untuk mencapai level tertinggi, misalnya kita berkeinginan, saya mau jadi eselon 2, harus ada kompetensinya. Tidak hanya sekedar modal orang dalam yang sebenarnya sudah banyak ditinggalkan. Ini adalah kompetensi. Jadi ada nilainya setiap kita bekerja. Nah, nilai tersebut akan diolah dan kita dilihat berapa nilainya, apakah kita pantas atau tidak. Jadi lebih terbuka dan sudah jelas apa saja yang harus diperhatikan untuk penilaian. Keuntungan dari merit system ini adalah tidak ada lagi unsur politik. Yes, karena dalam UU sendiri PNS tidak boleh ikut ke politik praktis. Seleksi terbuka sama seperti seleksi CPNS, sudah bisa dilihat live score di YouTube, seperti sepak bola saja. Jadi sudah kelihatan nilai-nilainya. Berdasarkan kompetensi, kita meningkatkan jiwa kompetitif kita, kompetensi, meningkatkan kemampuan, skill. ASN lebih rajin bekerja, tentu saja, karena kalau mau naik ya harus rajin. Terus mengasah skill supaya kita bisa terlihat, kemampuan kita terlihat, kita ada nilai lebih, dan juga meningkatkan mutu pelayanan. Ya, karena dengan sistem merit ini kompetensi akan terasah, akan muncul inovasi-inovasi banyak yang akan meningkatkan mutu pelayanan. Oke, selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Di sini ada 5 butir: manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi ASN. Ya, ada banyak itu. Setiap poinnya terdapat penjelasannya. Oke, ini adalah 5 pilar manajemen ASN yang saya lihat dari video dari Kolabjar. Ada analisa jabatan, analisa beban kerja, asesmen kinerja pegawai, dan kesejahteraan pegawai. Ya, ini adalah 5 pilar yang menjadi unsur dalam manajemen ASN. 5 pilar ini yang sangat diperhatikan oleh tim dari manajemen ASN. Oke kawan-kawan, sepertinya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga hari kita luar biasa. Tetap semangat, sampai ketemu lagi.